Kita masukkan ke loyang yang besar. Wih, banyaknya, Masya Allah. Tuh, mantap nih. Yummy. Kak ya, bismillah. Ya Allah. Wih, Abah motong tipis-tipis pisangnya. Tuh. Abah bisa, aku nggak bisa. Udah belajar kemarin, tapi tetap nggak bisa. Kayak mana coba? Mas Bah, kita tengokin dulu. Nah, cantik kan? Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Rahma Adrian dan di dapur sederhana aku ini. Hari ini aku dan Abah mau membuat stok cemilan untuk anak-anak karena stok di kulkas itu udah pada habis semua ya. Nah, ini kami mau membuat dulu itu makaroni skutel dan pisang goreng. Ini akan kami frozenkan. Nah, jadi maaf ya teman-teman, AA katanya mau ikutan, mau masak, katanya mau bantu uminya untuk buat cemilan. Nah, jadi inilah bahan-bahan untuk membuat makaroni skutel. Ya, Bah, sini tunjukin ke teman-teman. Ini ada sosis, jamur, pasta, susu full cream, lada hitam, telur, bawang bombay, bawang putih, keju, untuk apa nanti di atasnya nanti, dan ini oregano, mentega, tepung. Ini untuk bahan makaroni skutel dulu ya teman-teman. Dan ini untuk pisang goreng nanti. Ini tepung udah jadi tapi yang rasa vanila kakak minta. Ini pisang kepoknya dan ini wijen untuk tambahan biar enak. Kita lanjut membuatnya ya teman-teman, biar cepet soalnya anak-anak udah pada minta cemilan. Oke. Nah teman-teman, ini aku mau siapin bumbu untuk memasak makaroni dulu ya teman-teman. Aku mau ngupas bawang putih dulu dan daun bombay. Bawang putihnya seperti biasa ya teman-teman. Kalau aku masak itu aku suka astagfirullah sampai bilang susah pun, suka dicincang saja atau dicop. Nah ini nanti bakal aku cincang halus, dan untuk bawang bombaynya aku iris-iris saja. Jadi ini udah aku cuci, tinggal aku cincang saja. Iya nak, Umi cincang dulu ya. Sabar ya nak ya. Bawang putihnya lagi aku cincang ya teman-teman. Nah ini masih kasar, jadi aku haluskan. Enggak terlalu halus, tapi enggak sekasar ini juga gitu loh teman-teman. Biar berasa gitu, biar enak pas dimakan makaroni skutelnya. Tadi aku udah merebus air untuk memasak makaroninya ya teman-teman. Jadi ini aku masukkan dulu minyak 1-2 sendok makan agar pastanya tidak lengket. Nah, kita masukkan semua pastanya. Oke. Jangan lupa diaduk ya, karena biar tidak lengket atau gosong di bawahnya. Sesekali diaduk-aduk, tapi setelah itu bisa ditinggal kok teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengerjakan yang lainnya. Oke, seperti itu. Nah teman-teman, ini bawang putihnya udah selesai ya, aku cincang. Nah udah cukup seperti ini ya teman-teman. Nah lanjut aku mau potong-potong, iris-iris bawang bombaynya. Nggak usah terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Iya, nah si AA nih di samping aku, nggak mau dia ninggalkan mamanya karena dia mau bantuin katanya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nyempil samping mamanya.
Bawang bombaynya sedikit lagi, selesai aku potong-potong. Setelah itu aku mau memotong sosis dan jamurnya. Sekarang aku iris sosisnya tipis-tipis, serong biar kelihatan bagus teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh. Tipis-tipis saja ya teman-teman. Aku udah hampir selesai mengiris sosisnya. Jadi, nah, selesai ya teman-teman. Aku tinggal mengiris iya, nah udah selesai. Jamurnya saja. Nah, aku ngirisnya itu tipis-tipis saja ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pakai jamur, silahkan. Tapi kalau teman-teman nggak suka pakai jamur, juga nggak apa-apa ya teman-teman. Atau mau diganti jamur lain pun juga boleh. Kalau aku makanya jamur kancing. Kalau teman-teman mau ganti jamurnya, boleh. Tetap enak kok rasanya. Nanti untuk resepnya, aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membacanya, dan kalau seandainya mau buat silahkan. Nah teman-teman jangan lupa pastanya tetap diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong. Ayo bah. Nah nih seperti ini teman-teman. Tuh. Nah teman-teman ini udah masak ya pastanya. Aku itu maunya masak pasta itu setengah masak karena nanti bakalan kita kukus lagi. Jadi ini udah cukup, kita matikan kompornya. Alhamdulillah jamurnya hampir selesai aku iris-iris. Nah alhamdulillah jamur dan sosisnya sudah aku iris ya. Nah sekarang kita tinggal memasak makaroni skutelnya. Yuk ikutin aku. Nah wajannya udah aku siapin teman-teman, tinggal kita masak makaroni skutelnya. Apinya nggak usah besar ya teman-teman, sedang aja. Ini mentega ya teman-teman, aku perkirakan 2-3 sendok makan. Nah kita masukkan, kita tunggu menteganya meleleh atau mencair. Nanti tinggal masukkan bawang putih dan bawang bombay, kita tumis sebentar hingga harum. Menteganya udah mencair ya, kita tinggal masukkan bawang putih semuanya, bawang putih yang dicincang halus tadi. Aduk, tunggu bawang putihnya hingga kuning kecoklatan dan harum ya. Nanti baru kita masukkan bawang bombaynya. Bawang putihnya udah kuning kecoklatan dan harum, kita masukkan bawang bombay semuanya. Aduk-aduk-aduk hingga bawang bombaynya layu dan harum dan sudah kuning kecoklatan, baru kita masukkan isian makaroni skutelnya. Bawang bombaynya udah layu ya teman-teman, tuh liatin bah teman-teman bah. Nah seperti ini. Nah tinggal aku masukkan isian makaroni skutelnya semuanya. Nah kita aduk-aduk-aduk sampai semua isian tercampur dengan rata. Tunggu hingga isiannya harum ya teman-teman, masak seperti itulah. Isiannya udah jadi ya teman-teman, udah masak. Sekarang aku masukkan tepung terigu. Tepung terigunya 4 sendok saja, 1 2 3 4. Nah cukup. Aduk-aduk sampai tercampur rata.
Tepungnya sudah tercampur rata dengan isiannya tadi ya, teman-teman. Jadi tinggal aku masukkan susu full creamnya. Bismillah. Masukkannya sedikit-sedikit dulu ya, teman-teman. Aduk, aduk. Nah, habis itu masuk lagi. Oke. Aduk. Nah, masukkan lagi. Aduk lagi. Susunya aku pakai 500 ml ya. Banyak susunya aku pakai 500 ml ya, teman-teman. Seperti ini. Tuh. Aduk terus sampai susunya tercampur dengan tepung dan isian makaroni skutelnya tadi. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya. Jadi tinggal aku beri rasa. Sebentar ya, aku tutup dulu takut tumpah. Aku beri oregano. Nah, aku kira-kira aja itu 1 sendok sampai 2 sendok makan ya. Dan lada hitam. Secukupnya. Gula secukupnya. Kaldu ayam bubuk secukupnya. Garam halus secukupnya. Nah, kita aduk-aduk kembali. Teman-teman, ini tadi aku lupa ngasih taunya saat isian dan tepungnya sudah masak, teman-teman jangan lupa dimatikan apinya saat memasukkan susu cairnya tadi ya, agar dia tidak menggumpal dan tidak gosong. Nah, kita masukkan telur tadi, tapi telurnya dikocok dulu. Nah, seperti ini. Setelah telurnya terkocok semua, baru kita masukkan ke dalam. Bismillah. Nah, aduk-aduk kembali sampai telurnya tercampur rata. Baru nanti terakhir kita masukkan pasta yang kita rebus tadi ya. Kita masukkan lagi pasta yang kita rebus tadi semuanya. Oke. Aduk-aduk sampai semua tercampur. Nanti setelah ini kita salin ke loyang, kita kasih keju tabur yang udah diparut, baru kita kukus. Ini udah aku siapkan loyang untuk ngukus makaroni nanti. Ada 2 loyang karena makaroninya aku buat agak banyak ya teman-teman, karena untuk stok nanti aku frozenkan. Kita bismillah. Wih, berat ternyata. Aku salin aja ya. Nah, bismillah. Semoga anak-anak banyak makannya. Nah, bismillah. Kita masukkan ke loyang yang besar. Wih, banyaknya, Masya Allah. Tuh, mantap nih. Yummy. Bahagia kali anak-anak lihatnya nih. Nah, diratakan. Nah, aku sengaja ya teman-teman tidak
penuhkan loyangnya, karena kalau dipotong-potong nanti kebesaran dan anak-anak komplain nggak habis katanya. Daripada nggak habis mubazir, mending aku buat tipis-tipis atau potongannya kecil-kecil nanti. Jadi anak-anak sekali makan tidak mubazir. Kan sayang ya teman-teman, karena bahan semua sekarang serba mahal. Ya enggak sih? Nah, nih teman-teman, udah aku salin ke loyangnya. Sekarang tinggal taburi keju parut. Anak-anak karena suka keju, jadi kejunya agak aku banyakin, jadi lebih terasa nanti. Makin enak deh makaroni skutelnya. Tuh. Ini juga bisa ya untuk bawa ke sekolah untuk bekal, atau seandainya untuk bawa piknik atau ada acara-acara. Ini bagus nih teman-teman. Rasanya enak, gurih, yummy. Kita lanjut kasih keju untuk loyang yang kecilnya ini. Setelah kita taburkan keju nanti, kita taburkan sedikit oregano agar rasanya makin enak. Nah, selesai kejunya, lalu kita taburi dengan oregano sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting penambah rasa dan aroma di atas makaroninya setelah ditaburi keju ya teman-teman. Tuh, biar cantik. Ya Allah, Masya Allah, aromanya harum sekali, menggugah selera. Makin enak makannya ini. Mantap. Nah, selesai. Nah, tada, ini dia makaroni skutel ala-ala Rahma Adrian. Nah, ini sekarang tinggal aku kukus aja ya. Kukusannya tadi udah aku panaskan, jadi ini udah mendidih airnya ya teman-teman. Nah, tuh ngebul asapnya ya Allah. Jadi makaroninya tinggal aku kukus. Bismillah. Nah, tuh seperti ini. Lalu kita tutup aja. Nah, selesai. Ngukusnya itu di api besar ya, teman-teman ya. Perkiraannya 30 menit. Alhamdulillah teman-teman, makaroni skutelnya udah masak. Kita buka ya. Bismillah. Ya Allah. Kita matikan apinya. Kita tunggu sebentar sampai asap-asapnya ini nggak ngebul kali, baru kita angkat, kita dinginkan, baru kita potong-potong ya. Tada, ini dia teman-teman, makaroni skutelnya udah aku angkat dari pengukusan. Nah, kita tunggu dingin dulu, baru nanti aku potong-potong makaroninya sesuai dengan selera anak-anakku. Nah, sekarang aku lanjut mau buat cemilan anak aku yang kedua, yaitu pisang goreng. Nih, tuh, tengok pisangnya ya Allah. Tuh, montok-montok ya teman-teman, cantik. Nggak sabar aku. Udah, kita lanjut untuk buat pisang goreng ya teman-teman ya. Aa nih udah masak nih makaroni skutel Aa. Oh ya, nanti tunggu dingin ya nak ya. Ya Allah, bahagia dia teman-teman lihat makaroni skutelnya. Kita lanjut ya teman-teman buat cemilan anak yang kedua. Ini juga nanti kalau udah masak aku frozenkan juga. Jadi kalau seandainya ingin membuat pisang gorengnya, tinggal dikeluarkan, suhu ruangkan, baru digoreng. Ikuti terus ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku mau buat pisang gorengnya dulu. Tapi ada tapinya ya.
aku hanya bantu kupaskan kulit pisangnya. Nanti Abah yang iris-iris pisangnya tipis-tipis, karena jujurnya aku nggak pandai, yang pandai itu Abah. Jadi Abah bantuin aku nanti ya teman-teman. Yuk ikutin terus. Aku mau ngupas kulit pisangnya dulu. Jadi nanti Abah yang nih bah, potong tipis-tipis pisangnya. Nah, gede-gede, alhamdulillah teman-teman, pisangnya aku suka kali. Harganya tadi aku beli satu sisir pisangnya itu 18.000. Isinya ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 buah pisangnya. Tapi gede-gede, montok-montok. Puas nanti makannya nih. Nah, aku liatin ya teman-teman. Abah motong tipis-tipis pisangnya. Tuh. Abah bisa, aku nggak bisa. Udah belajar kemarin, tapi tetap nggak bisa. Kayak mana coba? Mas Bah, kita tengokin dulu. Nah, cantik kan? Nggak perlu diragukan lagi. Lagi apa nak? Mau ngapain? Apa itu? Kereta. Wah, mau main kereta api? Iya. Oh, bisa jalan. Iya. Teteh. Ada teteh. Assalamualaikum dulu. Hai. Si cantik. Nih, aku udah mau selesai ngupas pisangnya. Tinggal Abah lagi yang potong-potong. Nah, habis teman-teman. Tuh, udah dikupas semua. Aku lanjut ya, teman-teman. Aku mau mencairkan tepungnya dulu. Abah tinggal sedikit lagi ngiris-ngiris pisangnya. Nah, agak banyak karena pisangnya banyak. Jangan lupa masukkan, tambahkan biji wijen. Tambah legit dia kalau dikasih biji wijen ini teman-teman. Tuh. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Aduk. Lalu kita tuang air. Cus. Oke. Aduk. Apa, A? Air terjun. Aduk sampai tepung untuk pisang gorengnya menyatu dengan air, tidak menggumpal. Nah, aduk. Aku mau tepungnya itu agak kental, jadi pisang gorengnya banyak crispy-nya gitu. Anak-anak suka kali itu. Nah, aku liatin ke teman-teman ya. Tuh. Tepung untuk pisang goreng. Nah, nih Abah mau nepungin dulu, masukin pisang ke adonannya. Tuh. Nanti Abah yang bantu aku ngegoreng, ya kan Mbah? Dan minyaknya udah dipanaskan ya teman-teman. Tuh. Bismillah, kita goreng pisang gorengnya. Wih, kelihatan nggak teman-teman? Nah, Abah yang bantu goreng. Iya nak? Oh iya, pintar. Terima kasih ya AA tuh
bantuin uminya naruh piring kotor. Iya, A? Iya, makasih, A. Pencinta goreng. Iya, tunggu sebentar ya. Jadi ini pisang gorengnya digoreng sebentar aja, tidak usah sampai kuning kecoklatan karena ini kan untuk aku frozen nanti. Nah, jadi ini hanya kita masak sebentar saja ya, teman-teman. Tuh. Nanti kalau seandainya mau makan goreng pisangnya, tinggal dikeluarkan dari freezer, suhu ruangkan baru digoreng sampai kuning kecoklatan. Digoreng. Mana, Bah? Lihat, Bah. Yang dalam adonan tuh. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi, pisang gorengnya ini baru setengah masak. Nanti kalau mau di apa? Kalau teman-teman mau digoreng lagi, bisa. Nah, ini tinggal digoreng aja lagi sampai warnanya kuning kecoklatan. Karena aku inginnya di frozen, jadi cukup kayak gini aja. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai semua stok cemilan untuk anak-anak. Tadi makaroni skutelnya udah kelar, udah masak, dan pisang goreng mau di frozenkan juga sudah masak. Nih hasilnya tuh. Alhamdulillah. Ini satu lagi. Nah, ini tunggu dingin sebentar, habis itu langsung aku frozenkan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya vlog aku hari ini. Nanti mungkin besok aku mau buat stok cemilan lagi karena biar tinggal dimasak-masak aja di saat anak-anak mau ngemil. Nah, sampai di sini dulu ya vlog aku hari ini, teman-teman. Jangan lupa ditonton vlog-vlog aku berikutnya. Terima kasih banyak, teman-teman. Dadah, assalamualaikum.